Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 5 Jakarta, Bapak Wahyu Kresnadi SPDMN. Yang kami hormati Ibu Kurikulum SMAN Wakakurikulum SMAN 5 Jakarta, Ibu Sri Petnawanti, dan Bapak Ibu Guru SMAN 5 Jakarta yang hebat. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka aksi nyata modul 1 titik 4 budaya positif dari CGP Angkatan 7, yaitu Bapak Rahmat Supriyono. Untuk itu saya bacakan dulu susunan acara kita kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan sambutan dari Wakil Kurikulum yaitu Ibu Petno, dan selanjutnya adalah sharing session, kemudian nanti selanjutnya ada tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk berkahnya acara hari ini, mari kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Kresnadi SPD. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Nama saya tadi di Konting, Nanti doang. Oke, alhamdulillah begitu kita kalau teman masa hari ini bisa masih diberi nasihat. Cuacanya juga bagus sebetulnya seperti Indonesia kita lebih hujan. Orang katanya bilang musim kemarau, ya, musim kemarau panjang. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu. Hari ini kita mengikuti kegiatan yang Pak Rahmat selaku CGP calon guru penggerak. Calon guru penggerak ada beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah diskriminasi untuk aksi nyata. Jadi kalau tidak salah ada beberapa aksi nyata yang harus diimplementasikan kepada teman-teman guru. Alhamdulillah juga di SMA ini sudah ada yang menjadi guru penggerak, ya, sudah ada 2. Kemudian kalau guru CGP-nya sudah ada berapa ya? 2. Ya. Bu Mila, Pak Agung. Oh, sorry. Ya, Bu Mila, ya. Terus CP-nya calonnya gitu. Amin, ya. Yang lainnya nanti kalau misalkan ada angkatan berikutnya saya akan mendaftar ya Bapak Ibu. Kami selaku pimpinan sekolah tentu sangat amat mendukung kegiatan Bapak dan Ibu di luar sana untuk menambah apapun kompetensi Bapak dan Ibu, ya. Cuma memang berharap, saya juga sangat berharap bahwa kegiatan yang Bapak Ibu ikuti dalam meningkatkan kompetensi itu diutamakan untuk diterapkan di sekolah sendiri dulu. Dan jangan juga lupa bahwa tugas-tugas utama Bapak Ibu tetap ada di sekolah kita ini, ya. Jadi tinggal bagaimana Bapak dan Ibu mengatur waktu, memanajemen waktu dengan sebaik, ya. Jangan sampai karena sibuk di luar yang utama terabaikan. Dan ingat bahwa program ini diharapkan nanti Bapak dan Ibu bisa menjadi manajer sekolah, ya. Kalau tidak salah ada bahwa nanti kepala sekolah itu harus dari guru penggerak, ya. Nah, di depannya seperti apa? Yang penting selama ini ada kebijakan seperti itu, ada usaha-usaha untuk meningkatkan
silakan Bapak dan Ibu ikuti. Ya, tidak ada salahnya kita selalu update baik itu skill kita maupun pengetahuan kita atau apapun yang diperlukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya dan di mana-mana khususnya. Baik, kegiatan ini, ya, kegiatan aksi nyata ini sebetulnya kalau Bapak dan Ibu ikuti PMM itu juga kalau setiap modul itu ada, ya ada. Dan kemarin ketika kami kepala sekolah ikutkan dalam kegiatan pendidikan dan latihan sudah disampaikan nggak usah resmi. Silakan Bapak dan Ibu, misalkan modul itu ada beberapa modul itu, kemudian Bapak Ibu bikin ringkasannya, contoh saja Bapak Ibu, bikin saja ringkasannya, kemudian dimasukkan ke PowerPoint, sudah, kemudian panggil teman-teman 5 orang atau berapa orang, sampaikan itu foto, nanti fotonya itu masukkan juga ke dalam PowerPoint itu dilakukan. Kemudian kasih komentar dari paling tidak 3 dari audiensnya itu. Kalau sudah baru di satu file itu saja ya, baru satu file saja kemudian masukkan. Selesai itu sebetulnya. Untuk PMM, jadi saya berharap bahwa PMM itu jangan diabaikan. Saya juga kalau ada kesempatan, paling tidak sudah beberapa selesai untuk apa namanya tesnya ya. Tinggal aksi nyatanya memang masih bolong-bolong, ya masih kan harus ada teman-teman yang lain. Itu aja sih. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah saya mendukung semua usaha Bapak Ibu. Ya, yang belum, ya motivasi diri lah, ya motivasi diri. Bapak dan Ibu perlu diingat bahwa kita nanti tidak jadi, sebetulnya sudah terjadi, bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kalau misalkan saya lihat CCTV Bapak dan Ibu mengajarnya masih dominan, yang bicara guru itu sebetulnya sudah hebat. Ketika bangkunya seperti ini, sebetulnya tidak lagi. Harusnya sudah bentuk mungkin kelompok-kelompok silakan sudah berubah. Tapi kita masih seperti ini. Ya. Silakan Bapak dan Ibu variasi pembelajaran buat sekolah atau kelas yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Yang terakhir mungkin yang sering disampaikan nanti oleh teman-teman PBB atau BK itu adalah pembelajaran berkelindian. Dan itu sebetulnya sudah lama ya, Ibu. Kalau kita bicara tentang pembelajaran yang berkelindian itu sebetulnya dalam satu kelas anggaplah Mei, karena kita mengajar di kebun binatang itu ada banyak jenis binatang yang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ikan itu harus memanjat pohon. Kita tidak bisa memaksakan seseorang itu harus jago matematika dalam satu kelas. Matematikanya 2. Kalau dia nggak kompeten di matematika, ya nggak apa-apa. Tapi prosesnya, usahanya, ikan itu sudah berusaha untuk memanjat, dia sampai keringat dingin, sampai sakit dan seterusnya. Usahanya lebih besar dibandingkan misalkan tupai yang memang dari soalnya sudah mandi. Nah ini matematika nggak bisa. Terus kita kasih 20 kan misalkan, itu dia nggak bisa. Kasihan. Ya kita lihat kan bisnisnya sebetulnya nggak bisa ya. Kecil memang dia nggak pandai matematika. Tapi kalau kita ada prosesnya sudah hasil minimum itu nggak masalah sebetulnya. Jangan kita paham. Ya, ini akan saya terus sampaikan seperti kemarin ini. Sebenarnya itu off the record ya tentang kalau bisa semua siswa itu off the record. Bapak dari itu sampaikan ya kamu usahakan seperti ini kamu bawa katakan nggak apa-apa ya. Tapi pada saatnya kita harus lihat prosesnya. Juga kalau orang Jawa sudah bolong-bolong sudah dia susah payah seperti itu. Yang bisa dikasih apresiasi. Ya Bapak Ibu, ini saya coba panjang ini.
Terima kasih Pak Rahmat sudah mengumpulkan kita semua. Kita sama-sama juga di harus juga pada itu kita perhatikan apa yang sudah Pak Rahmat dapatkan dan tentu ada ramuan-ramuan ide yang mudah-mudahan ada kata baru yang bisa kita terapkan juga di sekolah. Ya, saya berjumpa karena dia bagaimanapun sekolah ini kan kita semua ya, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya manajemen dan tata usaha. Ini kan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila kami walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oli Barzaki atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Petrawati sebagai Wakil Guru. Kami persilakan kepada Ibu Sri Petrawati. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahyu Kresnadi, kemudian yang saat ini jadi bintang tamu kita yang kami hormati yaitu Bapak Rohmat Supriyono MPD yang akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1 yaitu budaya positif. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir di aula ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Bapak Ibu telah hadir di ruangan ini dan menyempatkan meluangkan waktunya untuk mendukung usahanya Pak Rohmat ya dalam kegiatan CGP calon guru penggerak. Insya Allah Pak Rohmat bisa mengikuti jejak teman kita yaitu Bu Nida dan Pak Rusdi. Kemudian disusul nanti ya Insya Allah dari teman-teman kita yang lain di SMA Negeri 5 ini. Tadi seperti Pak Wali katakan, kita ini harus selalu mengupdate, tidak hanya mengupdate komunikasi tapi juga mengupdate kompetensi. Maksudnya mengupdate kompetensi di sini ya ini contohnya yaitu CGP. Ada program baru dari pemerintah CGP yang kita ikuti saja kalau kita memenuhi syarat, nggak ada salahnya. Kalau tidak memenuhi syarat, ya kita ikuti jalur yang lain. Karena kalau kita tidak update kompetensi, nanti kita akan tertinggal. Kan nggak enak kalau kita tertinggal, nanti kita ada guru yang datang baru, kita jauh dari mereka. Padahal kita sebagai penghuni yang lama, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk mengikuti jejak teman-teman kita yang sudah lulus dari GP. Dan ini Pak Rohmat CGP. Tadi saya mau curhat sedikit. Tadi Pak Wahyu mengatakan saya ikut PP. Iya benar saya ikut PP. Tapi saya nggak update informasi. Ternyata saya dapat email dari tim penilai. Saya harus memperbaiki dokumen, yaitu dokumen yang harus dikirim adalah SK pembagian jam mengajar, tapi yang saya kirim adalah surat keterangan mengajar dari kepala sekolah. Sedangkan saya buka itu PKB. Ya benar memang di situ ternyata saya kekurangan itu. Sedangkan untuk yang SI-nya alhamdulillah hijau semua, sudah hijau gitu, menandakan sudah oke. Tapi kekurangannya itu, dan itu email itu dikirim tanggal 12, saya baru buka tanggal 27. Jadi saya perbaikan itu nggak bisa ditolak. Ya, jadi yang kita tadi seperti saya katakan, kita harus mengupdate kompetensi dan informasi. Itu harus secara berbarengan. Karena itu memang hal yang mendukung kita ya untuk kemajuan kita. Siapa lagi yang
mau memajukan diri kita kalau bukan kita sendiri. Ya, demikian untuk sambutan dari saya. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini bisa memotivasi Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, dan juga untuk Pak Rohmat diharapkan bisa diaplikasikan pada saat Pak Rohmat melakukan KBR di kelas. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retno. Jadi jangan hanya update status gitu kali ya. Dia perlu diupdate yang lain ya, ilmuannya dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmat. Sharing session yaitu di sini tentang budaya positif di sekolah. Kami persilakan saja langsung kepada Pak Rohmat untuk menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih Ibu Nida selaku pembawa acara. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5 Jakarta, Bapak Wahyu Krisnadi SDMM. Yang terhormat kepada Ibu Wakil Gubernur, Ibu Sri Petnowanti MD, yang telah memberikan support dukungan secara penuh kepada saya, juga kepada nanti Bapak Ibu Guru semuanya yang ingin mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Wahyu dan Ibu Petno tadi. Juga tanpa kepada teman-teman semuanya, rekan sejawat di SMA Negeri 55 yang telah menyediakan waktunya untuk memenuhi undangan saya dalam forum sharing aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Dalam hal ini adalah budaya positif yang terlaku di SMA Negeri 55 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Sebelum saya mulai materi, alangkah baiknya saya ada pantun ya, ada pantun. Tapi mohon maaf kalau kurang pas. Burung gagah, burung garuda, burungnya cantik, burung cendrawasih. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelumnya kita isi, kita jalan dulu biar kita sehat gitu ya. Tepuk semangat lagi dulu ya. Tepuk semangat. Semangat gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung aja kita mulai. Mari Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada bisa jajan dulu juga nggak apa-apa. Ada? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Yang pertama tentunya tadi sudah disampaikan Pak Wahyu juga Bu Petno. Saya di sini mengikuti pendahulu saya, Ibu Nida Asa'adah dan Bapak Rusdi Saleh yang sekarang sudah ditetapkan sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan kita semuanya juga di sini, saya lihat masih muda semuanya, masih potensial semuanya. Mari kita mengembangkan diri untuk sekolah kita, untuk kemajuan anak didik kita di SMA Negeri 55 Cinta ini.
Oke, pada kesempatan pagi hari ini, sekali terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bawa manfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu Guru semuanya, di sini saya tidak menggurui, sekali lagi tidak menggurui dan tidak merasa paling pintar, karena kita semuanya sama ya. Ibarat kita itu bebek kan secara otomatis pandai berenang ya. Gak usah diajari bebek itu bisa berenang gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian juga di sini. Di sini kita hanya berpikir untuk murid dan murid demi keselamatan dan kebahagiaan kesejahteraan murid kita seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tokoh pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu di sini diseminasi aksi modul 1.4 tentang budaya sekolah, dalam hal ini adalah budaya sekolah di SMA Negeri 55 Tercinta. Yang pertama, apa sih budaya positif? Saya kira Bapak Ibu semua, kita semua sudah tahu bahwa budaya positif ada kebiasaan yang positif, yang punya energi positif yang harus kita pupuk dan tumbuh kembangkan untuk anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid yang bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur budaya positif itu adalah disiplin positif. Ya Bapak Ibu ya, disiplin positif sebagai satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dan sini arahnya yang sekarang ke depan adalah bagaimana siswa itu menguasai 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, siswa itu adalah yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berpendidikan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi diharapkan dari itu semuanya siswa didik kita. Bapak Ibu semuanya, bahwa kita itu seperti apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita itu adalah seorang petani dan tukang kebun. Ya. Jadi yang membuat sukses siswa kita, maju siswa kita itu bukan kita tapi mereka sendiri, karena pada dasarnya siswa itu sudah mempunyai istilahnya kemampuan sama-sama yang juga sejak lahir ya. Tugas kita adalah mempertebal mereka untuk menjadi di dalam hidupnya itu menjadi bahagia, sejahtera dan selamat dalam hidupnya, baik sebagai individu dan sebagai warga masyarakat. Jadi di sini kita adalah ibaratnya mengelola lahan pertanian ya, mengelola pertanian bagaimana nanti padi itu nanti akan bertumbuh berkembang dengan baik. Ya. Perlu kita rawat dengan baik, kita sirami, kita siangi, kita dengan baik, dan kita pupuk dengan baik, ya. Supaya nanti hasilnya akan berkualitas baik. Juga kita ibaratnya tukang kebun juga. Ya. Ya. Bagaimana supaya jagung-jagung yang ada itu bisa tahan hama ya. Tahan hama, kemudian berkembang berkualitas dengan baik. Jadi sekali lagi kita adalah sebagai pemong atau sebagai tukang petani dan tukang kebun gitu Bapak Ibu, bagi siswa-siswi kita, siswa didik kita, dengan tuntunan kita, dengan dukungan kita dari belakang, mendidik mereka, menuntun mereka sehingga siswa-siswa kita itu bisa mencapai tadi seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, selamat, bahagia dan sejahtera di dalam hidupnya. Dan di sini yang kita harapkan dari siswa itu bukan hanya nilai Bapak Ibu, bukan hanya nilai. Ya, seperti di kurikulum Merdeka Bukan ini, tapi adalah karakter yang tertanam di dalam siswa tersebut, di dalam 6 profil pelajar Pancasila ini ya. Yang sudah saya amati
teman-teman kita yang muda-muda sudah menjalankan kurikulum dengan secara optimal, seperti saya lihat Pak Gugum, Bu Ine, Bu Melinda yang dengan tulus ikhlas memberikan pendidikan yang kepada anak kita, yang menuntut mereka mengembangkan kemampuan mereka yang bakat mereka. Seperti tadi sampaikan Pak Wahyu bahwa anak didik kita itu mempunyai banyak potensi lemah di sini, tapi di sini ya kita tuntut mereka sesuai dengan bakat minat mereka. Sekali untuk murid dan murid itu ya Bapak Ibu. Ada materi pada kesempatan ini, ada budaya positifnya adalah yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian bagian ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama tentang budaya positif, kebiasaan yang positif dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Sekali lagi, budaya positif ada kaitannya dengan disiplin. Kalau kita bicara disiplin kan kita kaitkan dengan apa? Tata tertib ya Bapak Ibu ya, tata tertib. Dan nanti kita guru itu kita sebagai apa ya? Kita nanti coba refleksi Bapak Ibu semuanya dalam posisi apa kita ini gitu ya. Jadi disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan kombinasi tentang perilaku yang efektif dengan siswa. Siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, juga mengajarkan tentang tanggung jawab serta rasa hormat yang berinteraksi dengan lingkungan. Disiplin positif menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu semuanya, PR kita, jadi PR semua warga sekolah termasuk Bapak Kepala Sekolah, di manajemen, guru, kemudian orang tua juga pembuat kebijakan, juga lingkungan sekolah kita itu juga harus bersinergi satu persatu padu dalam memberikan pelayanan kepada siswa kita Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai anak itu di sekolah merasa terancam, merasa tidak nyaman ya, merasa terintimidasi, jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi kita usahakan, kita berusaha lewat sinergi kita semuanya, bagaimana anak didik kita itu sekolah 5-5 dengan perasaan nyaman, senang ya, terus semangat ya. Terus kemudian terasa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu PR kita semuanya. Jadi jangan sampai karena keseleo kita ya, jadi anak merasa nanti ada yang tidak nyaman di sekolah atau merasa terancam dan sebagainya gitu ya Bu. Jadi PR kita semuanya adalah bagaimana anak yang bersekolah di SMA Negeri 55 Jakarta itu merasa nyaman, senang ya, semangat untuk belajar, tidak merasa terintimidasi kayak gitu Bapak Ibu. Sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dalam standar pendidikan nasional, di sini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, bersinergi, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa pemimpin sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terbentuk suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan dari itu Bapak Ibu. Yang diharapkan dari sesuai dengan standar pendidikan. Jadi itu semuanya kita harapkan anak menjadi sesuai standar pendidikan ini
juga sesuai dengan Merdeka Belajar Mutia dan Belajar tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat pemerintah dari diri sendiri. Jadi bukan karena nanti hukuman dan lain sebagainya. Jadi siswa itu alangkah baiknya muncul dari dalam diri dia sendiri untuk menjadi siswa yang berkarakter, ya, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab dan pembelajar sepanjang hayat itu muncul dari dalam diri sendiri, faktor intrinsik dari siswa itu sendiri. Termasuk kita juga muncul dari dalam diri kita, seperti tadi yang disampaikan Pak Wahyu dengan Ibu Sri Petnowati. Yang kedua, jadi tadi sebelum kedua itu yang berlaku di sekolah kita kan ini ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya, kita kan juga menjadi saksi seperti ide-ide yang disampaikan Pak Wahyu, ya ada yang progres, jadi meneruskan ya sudah, tapi ada yang progres ya Bapak Ibu ya. Yang berlaku di sekolah kita misalkan setiap hari Senin, ya, oh dalam sebulan itu ada 2 kali kegiatan upacara, 2 kali pembinaan wali kelas, itu model KAS 55, mungkin juga yang lain, sekolah lain juga ada begitu. Terus kemudian hari Selasa dalam sebulan 2 kali bersih-bersih lingkungan, 2 kali sarapan bersama. Hari Rabu senam bersama seperti saat ini ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian hari Kamis literasi dan hari Jumat tadarusan bagi yang beragama Islam dan kebaktian sesuai dengan yang siswa yang beragama lain non Islam sesuai dengan ajaran agamanya. Itu adalah contoh-contoh budaya positif pembiasaan yang berlaku di SMA Negeri 55 tercinta ini. Ya. Yang jelas kita selalu berusaha bagaimana menjadi melayani siswa yang terbaik, Bapak Ibu. Yang anak tadi siswa itu pokoknya Merdeka Belajar 55 senang, ya, semangat, kemudian tidak takut, tidak terintimidasi dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mencapai apa yang nanti mereka inginkan dan tujuan, yaitu selamat, bahagia dan sejahtera di dalam hidup ini. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita bersudut pandang pada tokoh pendidikan, pakar pendidikan yaitu Diana Gosen dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi di dalam manusia itu, di dalam diri kita ya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan Bapak Ibu ya, atau hukuman itu ya. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu menurut teori motivasi, hukuman dan penghargaan dari Diana Gosen. Di sini bahwa mungkin apa yang kita alami selama ini kita nggak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang kurang pas Bapak Ibu ya. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini contohnya di sini adalah identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu adalah identitas gagal Bapak Ibu menurut teori dari Diana Gosen tadi ya. Sedangkan disiplin ada konsekuensi dan restitusi itu adalah berhasil. Contohnya adalah hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau kita dukung itu kan kita merasa sakit ya Bu. Seperti kita kata sakitnya tuh di sini gitu. Itu hukuman aja. Kita misalkan apapun melanggar ya. Pokoknya sakitnya di sini. Pokoknya kita melanggar dapat sanksi, ya, itu sesuatu yang sebenarnya nyaman, gak enak dan membekas lama Bapak Ibu guru. Itu contohnya hukuman kalau kita terlambat dihukum, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang seperti kita Bapak Ibu. Juga siswa itu kalau kita hukum, sekarang telah pusat, misalkan aku olahraga, telah ngikutin misalkan. Contoh aja Bapak Ibu mudah-mudahan. Langsung misalkan lari 30 kali, ya itu ya. Jadi hukuman itu bersifat tajam dan membekas lama. Jadi kalau bisa nanti
kedepannya kita berusaha untuk restitusi. Ya. Contoh misalnya ini sesuatu yang menyakitkan, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Secara konsekuensi, di sini dalam disiplin konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi. Kalau kita buat kesalahan kan kita pasti kena sanksi dan itu sesuatu yang harus terjadi. Itu di konsekuensinya. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi berusaha pilihan. Nah, kita pilihan. Kemudian kalau tadi tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang waktu pendek, dan hukuman itu membuat tidak nyaman siswa baik jangka waktu panjang dan pendek. Kemudian restitusinya adalah menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah itu contoh-contoh aja ya Bapak Ibu ya. Contoh negatif, netral dan positif. Contoh yang negatif, awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti kamu saya kasih misalkan apa saja. Itu contoh yang negatif. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini contoh-contoh nih ya, hukuman, konsekuensi dan reaksi menurut Diana Yoson. Jadi kesimpulannya bahwa hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi kalau orang membaca kadang-kadang tidak terencana ya, tidak mereka mikir atau tahu terjadi gitu aja ya. Jadi kesimpulan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid anak disakiti atau perbuatan kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid untuk mengetahui sebenarnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman jangka waktu pendek. Jadi kita ingin yang kedua ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini ada disiplin dalam bentuk konsekuensi yang kita sosialisasikan bagi siswa-siswi kita di SMA Negeri 55 dan juga orang tua yang mau bersekolah di sini kan sudah kita istilahnya catatan 55 begini loh ya. Itu sudah disosialisasikan. Jadi ini masuknya ke disiplin dalam bentuk konsekuensi. Iya Bu ya. Dukung dalam bentuk penghargaan. Dukung dalam bentuk penghargaan ya. Ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau tidak akan memilih melakukannya. Itu menurut ahli hukum Alfikon dalam teorinya ya. Kemudian Alfikon ya dalam analisis Bayi Ribet tahun 93, wawancara ASCD Annual Conference Maret tahun 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut Kon, selanjutnya mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Contoh di sini dah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu.
mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini biasanya kita sering temui yang guru piket ya Bapak Ibu. Kita sering kalau piket ada aja anak yang terlambat ya. Kalau di sini tindakan guru misalkan guru piket ya, mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat, itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Gimana Pak Guru? Kalau anak terlambat kemudian dikasih istilahnya semacam tugas mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Pandangannya gimana Pak? Hukuman? Ya, kalau hukuman kan diharapkan setelah diberikan sanksi yang bersangkutan akan mengalami semacam efek jerah. Tapi kalau misalkan hukuman diterima ya, atau tidak memberikan efek jerah, tentunya ada kemungkinan atau potensi yang melanggar akan melanggar lagi dari yang lain. Jadi saya pikir apa yang tadi disampaikan hukuman menurut saya. Ada pandangan lain dari Bapak Ibu guru yang mungkin kurang sependapat dengan kalau baru Pak Guru bahwa kalau ada siswa terlambat kemudian mencatat 100 kali itu adalah semacam hukuman ya Bapak. Kalau mungkin ada yang lain, mungkin ada konsekuensi gitu. Gimana Pak Nadis? Sepakat? Oke, terima kasih. Kemudian ini pas saat olahraga ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gimana Pak Agung? Jadi lari 2 kali putaran atau 5 kali putaran karena terlambat hadir sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Tetap hukuman Pak, karena konsekuensinya sudah sesuai perjanjian. Konsekuensinya itu menurut saya konsekuensi itu perjanjian. Dimana kalau terlambat hukumannya ya harus lari sesuai konsekuensinya gitu. Jadi hukuman yang masih sama dengan mata pelajaran, masih sesuai lah dengan mata pelajaran. Oke, terima kasih Pak Agung. Ada yang lain Pak Chandra sependapat? Hukuman, alasannya Pak. Tadi Pak Agung ini ada anak terlambat dan hadir ke sekolah lari 2 kali atau 5 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya hukuman Pak, karena kalau menurut saya hukuman itu kadang tidak tidak terkait dengan apa yang diharapkan. Misalnya anak ada di situ tidak pakai masker, nah diusahakan 15 kali, karena menurut saya tidak ada misalnya masker dengan usaha, mungkin ada yang lain. Ada kepada yang berbeda nggak Bapak? Satu lagi deh, kalau menurut Bumilan bagaimana Bumilan? Kalau Siswa tetap ke sekolah kemudian dihukum lari 5 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Masih sama Pak jawaban saya dengan teman-teman yang lain. Ya. Hukuman. Ya, hukuman Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya konsekuensi itu biasanya ada perjanjian sebelumnya Pak. Jika melakukan ini maka akan mendapatkan konsekuensi berupa ini. Itu sedangkan menurut saya datang terlambat ke sekolah terus dikasih diberikan kegiatan lari di lapangan, itu bukan sebuah konsekuensi tapi hukuman karena tidak terencana, tidak tertulis juga kan Pak. Kan di tata tertib kita tidak ada tulisan kalau terlambat akan dipisah lari di lapangan. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, beda sudut pandang ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti lain ceritanya mungkin pas pelajaran Pak Agung olahraga misalkan ngumpulnya telat mungkin ya, itu sesuai dengan kesepakatan lah itu. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi ada yang konsekuensi, ada yang tadi hukuman. Kalau konsekuensi tadi Pak Chandra dengan Bumila, mungkin Bapak Ibu yang di sini juga ada pandangan lain ya. Jadi ini contoh-contoh konsekuensi atau hukuman. Satu lagi Bapak Ibu. Ini yang saya ambil yang terakhir Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air meja ditulis karena tersenggol pada waktu belajar. Jadi membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar.
Coba Bu Ina bagaimana tanggapannya? Misalkan Pak Fajar Bu Ina ada siswa menyenggol gelas atau ketumpah, itu konsekuensinya apa hukuman ini Bu Ina? Jadi konsekuensinya itu Bu ya, jadi membersihkan konsekuensi. Terus satu lagi deh, biar Bu Melinda itu konsekuensi atau hukuman loh. Kalau menjatuhkan gelas di atas meja pada saat kesenggol pada saat belajar itu, kalau bersihkan itu termasuk hukuman atau jenis konsekuensi? Oke, terima kasih Bu Indah dan Bu Menda. Jadi termasuk konsekuensi gitu. Di sini yang berikutnya adalah disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa yang mengontrol diri Anda. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran berbeda. Teori motivasi di sini adalah teori untuk menghindari hukuman tadi, untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan harga diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. 5 posisi kontrol adalah, jadi kita itu coba kita refleksi Bapak Ibu Guru, kita itu masuk yang mana? Dalam posisi 5 kontrol ini, kita termasuk penghukumkah, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya. Kita semuanya selama ini kita itu sebenarnya ada di posisi mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer. Kemudian segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan. Iman kita itu di dunia itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi coba saya nanya Bu Melati Indiana, coba Melati selama menjadi pendidik itu Bu Melati merasa dalam 5 kontrol itu menjadi apa coba Bu Melati minta tolong. 5 temenkah, penghukumkah, pembuat rasa bersalah, pemantau, kemudian manajer. Menjadi ya, ketika menjadi guru. Jadi dalam tahap untuk saat ini Bu Melati adalah tipe penghukum dan teman gitu ya Bu ya. Kalau Bu Elvira di dalam 5 posisi kontrol ini selama itu menjadi pendidik atau guru itu masuk yang manakah? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, manajer. Penghukum itu ya kamu salah hukum, nah gitu kan. Kamu nggak kerja juga, hukum tulis 1000 kali misalnya. Pembuat rasa bersalah, jadi perasaan aku kayak terduduk sebagai orang bersalah, istilahnya kesakitan gitu. Jadi
itu membuat bersalah, atau teman, ya udah kamu istilahnya teman ya. Pemantau itu misalkan ibu Ibrahim ada tugas mantau kan, udah kerja tugas kan telat kan misalkan nanti jam 1 harus selesai ya pantau, itu contoh pemantau seperti itu. Kalau manajer yang ikut semua. Tapi di dalam ini adalah seperti mungkin Bu Linda juga alami bahwa di dalam CGP ini ada posisi yang terbaik bagaimana kita menjadi seorang posisi contoh adalah posisi menjadi manajer gitu ya. Mungkin Bu Andrea gimana saat ini merasa setelah refleksi saya itu sebagai apa ya? Sebagai pendidik kita nggak cuma set ilmu yang kami saja, tapi di satu sisi kita juga secara memperagakan apa dengan mereka sebagai teman, karena mereka ada masalah banyak masalah mereka itu bukan cuma masalah sekolah, masalah ilmu, masalah nilai, masalah mereka, masalah motivasi. Kita perlu juga dan solusinya sebagai teman. Tapi yang bukan cuma sebagai teman, tapi kita juga perlu sebagai Terima kasih Bapak. sebagai pemantau. Oke, jadi untuk tadi ke Bu Pelatih cenderung untuk saat ini ya Bu ya, kita kan nggak bisa instan ya untuk proses tahun 2 tahun untuk menjadi atau 5 tahun atau nggak tahu sampai kapan untuk menjadi posisi manajer. Jadi kalau kita menjadi seorang teman dan pemantau itu untuk jadi Bapak Ibu yang lain juga saya termasuk seperti apa gitu. Jadi apa yang saya tadi saya bilang restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti yang disampaikan dosen dari tahun 2004. Restitusi juga proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah dan membantu murid berpikir mencari seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Di sini ada beberapa restitusi Bapak Ibu guru. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah fokus pada karakter tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita akan seperti itu ya. Berikutnya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru juga kita semuanya mungkin pernah melakukan ya tentang keyakinan kelas. Biasanya kita awali dapat pada saat awal pembelajaran. Ya, jadi kita buat kesepakatan antara kita dengan siswa sehingga akan menghasilkan budaya kelas atau budaya sekolah yang positif. Tolak ukur keyakinan kelas Bapak Guru. Yang pertama adalah tolak ukurnya kenapa ada keyakinan kelas adalah murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari sisi positif, timbul hubungan harmonis antara guru dan murid. Itu adalah tolak ukur dari keyakinan kelas. Kemudian dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan adalah aksi nyata yang membutuhkan dukungan sebagai berikut. Dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan guru, teknik, tenaga pendidikan yang berlatih tata usaha, dan murid. Kemudian juga mendapat dukungan yang dibutuhkan juga dukungan dari keluarga, orang tua murid, dan sarana dan prasarana menjalankan disiplin positif atau keyakinan kelas. Contohnya di sini adalah untuk membedakan apa itu disiplin, apa itu keyakinan kelas. Contohnya adalah kalau disiplin itu kaitannya datang tepat waktu, mengucapkan salam itu termasuk disiplin, kemudian menjaga kebersihan sekolah, ya.
Kemudian aktif dalam pembelajaran kesepakatan kelas adalah contoh kesepakatan kelas adalah guru dan murid saling menyayangi. Nah, itu di sini Bapak Ibu ya, bimbingan Mas Ali. Jadi guru dan murid harus saling menyayangi. Kemudian kami murid yang sangat belajar. Kami murid yang sangat belajar, itu contoh keyakinan kelas bagi mereka ya Bapak Ibu. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu contoh keyakinan kelas bagi mereka yang kita sepakati dari awal. Jadi keyakinan kelas di sini jangan sampai itu mengarah ke hukuman, ya, ke hukuman. Jadi artinya ya keyakinan yang timbul atas dasar unsur intrinsik yang ada di dalam diri siswa tersebut. Ya, untuk dilakukan, yang untuk tujuannya ya biar budaya sekelas atau sekolah itu terwujud gitu Bapak Ibu. Dua ini awal pelajaran karena melakukan kegiatan keyakinan kelas Ibu ini. Ya. Contohnya Contohnya sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa berdoa dulu ya Pak. Berdoa dulu, sekarang bersolat, setelah itu melakukan resensi. Setelah resensi saya biasa tadinya tadi kegiatan senam, kecil-kecilan atau iya sedikit ya. kayak tadi aja gitu ya. Iya. Kadang saya buka dari YouTube, jadi mereka mengikuti gerakan seperti yang ada di dalam Quran. Ya, terima kasih Bu Aini. Jadi modal keyakinan dua ini adalah itu tadi ya, untuk keyakinan kelas di awal pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin kalau Pak Wu gimana Pak Wu? Waktu keyakinan kelas di awal pembelajaran, kalau tadi Bu Aini kan misalkan doaan, absensi, speaking kayak gitu. Kemudian Pak Wu. Mungkin bagian yang apa yang dilakukan oleh teman-teman semua ya, memberikan salam, doa, kemudian bagi atau yang pelajaran sebelumnya, bagaimana kabar, ini membangun ikatan. Oke, terima kasih Pak Wu. Jadi pokoknya tujuannya ya untuk apa ya, kondusif kelas tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kita lari ke kebutuhan dasar manusia, bahwa di dalam kita sebagai manusia ada 5 kebutuhan, ada kebutuhan dasar yang ada di dalam diri kita. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Coba Pak Nadi, di antara kebutuhan dasar manusia itu yang Pak Nadi merasa kurang yang mana? Apakah yang masih kurang Pak? Rasa sayang dan rasa diterima, ataukah penguasaan, atau kesenangan, atau kebebasan, atau bertahan hidup? Silakan Bapak. Kalau versi saya, alhamdulillah sudah cukup dilimpahkan kasih sayang dan rasa diterima oleh keluarga dan teman-teman saya. Kesenangan dan kebebasan sudah, tinggal penguasaan yang belum. Penguasaan dalam artian walaupun di sini saya berposisi sebagai pendidik gitu ya Pak, tapi secara penguasaan materi atau cara metode pembelajaran dan caranya mendidik itu saya belum bisa menguasai secara keseluruhan, mungkin karena masih sedikitnya pengalaman saya yang menjadi pendidik. Oke, terima kasih Pak Nadi. Jadi semua tercukupi semuanya, hanya mungkin menguasai yang perlu dikembangkan lagi karena kaitannya dengan tadi pengalaman. Bu Linda? Boleh saya berikan keyakinan saya? Ya, silakan. Mungkin ini akan ditambahkan Ibu kita, Ibu Linda, tentang keyakinan kelas tadi. Terima kasih Bu Linda. Ini kalau keyakinan kelas yang saya pahami, jadi pada awal pembelajaran di tahun, misalnya kita masuk nih, baru tahun ajaran baru, kita buat kesepakatan
Ayo hukumannya, misalnya bukan hukumannya atau konsekuensi. Jadi hukuman itu kita rubah menjadi konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Kalau tidak menggunakan mereka buka sendiri tuh. Begini bu. Nah, ketika tidak tepat waktu, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas itu, gitu. Berarti kalau tidak tepat waktu, gimana nih? Itu yang saya tangkap dengan keyakinan kelas, gitu. Jadi apa namanya? Apa tadi? Keyakinan kelas dan kesepakatan itu ada hubungannya. Jadi disepakati di awal, kemudian kita tanya kalau memang ada yang melanggar seperti itu. Itu contoh tadi apa namanya menggunakan tugas. Ada lagi kan yang lain-lainnya. Kalau ngantuk, ya silakan. Kalau ngantuk gimana? Mau bagaimana apa? Ya silakan. Bagaimana? Itu adalah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Seperti itu mungkin. Dan jadi saya setiap di awal kemarin kalau tidak baru, saya membuat kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas. Ketika nanti ada terjadi, nah kemarin gimana? Udah mereka tahu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Linda berikan pencerahan kita semuanya ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain memberikan tambahan lagi. Terima kasih Ibu Linda. Itu yang Bapak Ibu semuanya ya. Ya pokoknya anak itu ujung-ujungnya menyadari apa yang dia lakukan dan nanti akan tahu dan akan dengan secara sadar dari dalam dirinya untuk istilahnya menjunjung tinggi keyakinan kesepakatan kelas yang ada. Adapun aksi nyata pada keyakinan kelas ini kan timbulnya motivasi internal internal dari dalam diri murid untuk selalu disiplin gitu ya. Kemudian meningkatkan nilai kebajikan dalam pembelajaran. Kemudian murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi seperti apa yang disampaikan ini kan ujung-ujungnya dari keyakinan kelas adalah ini. Terima kasih Bu Linda yang telah memberikan tambahan masukan kita. Kemudian tadi kita ke kebutuhan dasar manusia tadi ya. Alhamdulillah Pak Nadi dari di antara 5 ini yang beliau kaitannya dengan di sekolah, kaitan dengan beliau sebagai pelajar adalah yang masih perlu ditingkatkan adalah penguasaan. Pak Chandra mungkin mau memberikan masukan karena tadi Pak Nadi sekarang Pak Chandra menjelaskan tentang kebutuhan dasar apa yang sudah, apa yang belum Pak Chandra. Menurut Pak Chandra silakan. Ya, terima kasih. Mungkin mana yang belum maksimal mungkin Pak yang karena alhamdulillah semuanya didapat kasih sayang, terima kesenangan, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Mungkin yang ingin lebih dan lebih lagi karena kita juga sebagai guru, jadi penguasaan juga ingin lebih ditingkatkan lagi karena masih jauh dari kata bisa mungkin juga. Itu sih mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Chandra. Jadi sama apa yang masih perlu dioptimalkan lagi dari Pak Nadi dan Pak Chandra adalah penguasaan dalam pembelajaran dalam sebagai pendidik. Mungkin ada Bu Reska mungkin silakan. Kalau dari kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima sudah didapatkan, kesenangan juga, alhamdulillah sudah, kebebasan juga sudah, penguasaan juga sudah, tapi ingin ditingkatkan lagi. Selain itu juga kesenangan juga pastinya ingin lebih senang, lebih bahagia lagi ya Pak. Jadi sebenarnya keempat ini sudah ada, tapi ingin lebih ditingkatkan lagi gitu sih Pak. Terima kasih Bu Reska ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi terbaik. Bagaimana mengoptimalkan kebutuhan dasar yang ada di dalam diri kita, 5 dasar: rasa sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan, kemudian kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup.
Tadi 5 posisi kontrol sudah ya Bapak Ibu dulu ya. Kita posisi di mana? Sebagai pembungkam, sebagai pemantau, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Kalau mungkin yang materi yang sudah kita terima seperti Ibu Lida, Pak Rudi juga saya di dalam CDP, nanti mungkin Bu Bila, terus berikutnya Pak Hukum kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nanti juga Bapak Ibu semuanya silakan untuk berlomba-lomba saling mengembangkan diri. Di posisi kontrol dalam ini yang paling pas, yang paling istilahnya ideal adalah manajer. Untuk menjadi manajer perlu setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau nggak tahu. Yang penting kita berusaha untuk menjadi kita sebagai posisi kontrol dalam sebagai manajer. Ya. Kalau saya memaknainya, kalau saya pribadi, memaknainya posisi kontrol kita ini nggak pasti statis, Pak. Tapi kontekstual dinamis dalam artian, ya. Kadang-kadang kita bisa berfungsi sebagai penghukum atau memberi konsekuensi, dan saat lain juga bisa sebagai teman, ya saat lain sebagai pemantau, dan sebagainya. Jadi tidak pasar statis, tapi kontekstual dinamis, bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Maaf. Oke, terima kasih Pak Rul. Yang terbaik adalah berdasarkan kontekstual yang mana kala kita menjadi hukum, mana kala kita menjadi pemantau, membaca berbalah, dan teman atau mungkin ya manajer. Ya, betul. Ada mungkin yang memberikan masukan, Pak Rusdi mungkin mau menambah tentang 5 posisi kontrol. Pak Rusdi, posisi mana monggo Pak Rusdi. Sekali lagi Pak Rusdi, saya kesempatan sebelum kita ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait 5 posisi kontrol, sebetulnya yang diinginkan oleh Kementerian itu posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah posisinya manajer. Kenapa? Manajer itu yang pertama akan membuat siswa itu menggali potensi diri. Ketika terjadi sesuatu hal, maka kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menentukan solusinya itu dari itu sendiri. Ketika kita berposisi sebagai penghukum di satu titik tertentu, nah bisa jadi hukuman itu akan berdampak negatif dalam waktu yang lama. Artinya pada saat itu masalah memang selesai, tetapi bisa jadi ada dendam dari anak ke kita atau perasaan-perasaan negatif yang itu akan hilang dalam waktu yang lama. Begitu juga dengan pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita dalam kelas misalkan minta anak maju ke depan menjawab pertanyaan yang kita buat gitu kan. Nah, ketika anak itu tidak bisa menjawab, Pak, maaf saya nggak bisa jawab. Terus kita bilang, aduh bapak udah capek-capek nih bikin soal kamu nggak bisa jawab gitu. Nah itu berarti anak-anak itu kita buat merasa bersalah gitu. Nah pada saat posisi itu memang terjadi suatu penyadaran diri terhadap anak, tetapi itu di lain sisi bisa menjatuhkan mentalnya untuk ke depannya seperti itu. Jadi posisi yang diharapkan itu sebagai teman juga seperti itu. Karena kita lebih banyak memposisikan diri sebagai teman sehingga kita juga bisa menggali, sehingga anak itu kalau berpikirnya bisa jadi curhat ke kita. Padahal itu adalah salah satu yang bisa nanti menentukan batasan antara guru dan siswa gitu. Jadi harus berhati-hati dalam posisi ini. Kemudian pemantau juga dalam hal ini, kalau kita berdua misalkan hanya menghitung mengukur kemampuan anak berdasarkan apa yang kita ukur itu saja. Jadi, tetapi kalau sebagai manajer kita bisa menggali potensi dari anak itu sendiri dengan lebih banyak bertanya tentang pendapatnya, kemudian bagaimana cara dia memperbaiki keadaan, bagaimana cara dia menemukan solusi sendiri. Nah, itu adalah tugas sebagai seorang manajer. Jadi yang diharapkan kalau menurut saya adalah kita itu selalu ada dalam posisi manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusdi Saleh yang
memberikan pandangan penjelasan kepada kita semuanya. Ya, harapan kita seperti disampaikan Pak Rusdi tadi mengarah ke manajer. Ya, sampai kapan ya kita nggak bisa menentukan waktunya, bisa jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang, atau waktu setahun, 2 tahun, atau 5 tahun ya Pak Rusdi. Jadi posisi yang ideal adalah posisi manajer seperti apa yang disampaikan Pak Rusdi tadi. Terima kasih Pak Rusdi. Kita langsung lanjutkan aja ya Bapak Ibu ya. Ini 5, kemudian kita atau saya bacakan dulu satu aja, kalau nanti kebanyakan kita hilang waktu ya Bu. Contoh 5 posisi kontrol itu identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil sukses kontrol dari luar, identitas berhasil kontrol dari dalam diri. Contohnya adalah identitas gagal itu adalah guru sebagai penghukum membuat rasa bersalah. Contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Membuat rasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kayak gitu sebagai bersalah. Sebagai teman, identitas berhasil sukses adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, itu gurunya ya, menghitung dan mengukur, itu tipe pemantau ya. Kemudian kalau manajer itu menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi seperti disampaikan secara efektif dan baik oleh Pak Rusdi tadi. Ya. Ini contoh ya, pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan kalau guru itu membuat orang bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu, nak, itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, nah, itu penghukum. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, yaitu teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi yang lahir dari dalam diri siswa. Terus penghukum, kamu ini contoh yang lainnya penghukum ya. Kamu selalu paling terakhir lah, itu penghukum. Nah, sekarang kita ke yang materi yang ke-6, segitiga restitusi, lanjutan dari 5 posisi kontrol tadi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Kemudian restitusi itu membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ada penawaran bukan maksa. Kemudian sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Oke ya Bapak Ibu, di dalam segitiga restitusi ini ada validitas kebutuhan, menstabilkan identitas, dan membuat kesalahan. Contoh tadi ya, ini contohnya pada saat segitiga ada 3 proses ya Bapak Ibu. Dulu dari segitiga restitusi ada sekali lagi ada validitas kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Contohnya di sini adalah menstabilkan, dan ini bersifat individu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak mesti berbeda ya. Pada waktu segitiga kita menghadirkan siswa yang melakukan kesalahan itu 4 mata, artinya berdua saja ya, melalui 3 teknik menstabilkan. Pertama, menstabilkan identitas. Di sini contohnya
kalimat-kalimat yang dipakai Bapak Ibu guru, misalkan berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh dalam kata-kata guru dalam menstabilkan identitas. Berikutnya ini yang kedua atau yang tengah-tengah adalah validitas kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan ataukah bertahan hidup. Contoh dalam kata-kata dalam validitas kebutuhan yang nanti mungkin bisa kita gunakan kalau kita saat menangani siswa kita yang mungkin ada masalah dengan segitiga restitusi. Validitas kebutuhan contohnya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah penting bagi kamu? Apakah kamu tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap lain yang baru? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok lagi? Itu contoh validitas kebutuhan. Dan yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Di sini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai norma yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contoh-contoh kata yang nanti disampaikan ke guru dalam menanyakan keyakinan. Di sini hanya contoh-contoh, mungkin banyak kata-kata yang lain dalam menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita itu maksudnya dengan murid ya, Bapak Ibu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Kayak gitu. Itu contoh-contoh dalam menanyakan keyakinan. Itu juga segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu semuanya sempat menonton di video saya tentang segitiga restitusi, ya monggo silakan kamu berkunjung. Kalau enggak ya nggak apa-apa, itu penawaran sekali nggak maksa. Juga mungkin di Bu Nida atau Pak Budi atau Bapak Ibu guru CGP yang lain yang ada di entah di blog, entah di YouTube dan lain sebagainya, ada yang kalau pengen tahu bagaimana kita mengatasi siswa kita yang bermasalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah dengan menstabilkan identitas, validitas kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi diharapkan nanti siswa itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan atas dia menyadari bahwa dia itu melakukan salah dan tahu menyadari dan bisa memperbaiki, mencari solusi jalan keluar bagi dia lewat segitiga restitusi. Jadi ini man to man, artinya Bapak Ibu dengan siswa kita yang bermasalah. Misalkan contoh, kalau saya kemarin ya tukang gaduh atau tukang bully kayak gitu, itu tentang segitiga restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu ada pandangannya, mungkin Bu Nida atau Pak Rusdi tentang segitiga restitusi, tentang ini menangani tiga, atau Bu Wila Indonesia atau Bu Melati kalau pas saat menangani siswanya boleh tentang segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validitas kebutuhan dan menanyakan keyakinan sehingga anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi karena bukan paksaan kita tapi kesadaran dari dia sendiri untuk bahwa kalau saya salah dan saya akan berbuat lebih baik lagi. Jadi unsur di dalam siswa tersebut yang paling utama, bukan karena kita ya. Mana? Oke. Itu tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Gimana? Bu Mila mau ini atau cukup? Yuk silakan. Ini kita dengarkan kakak kita Bu Nida ya, yang sudah ada pengalaman di sini. Sudah mungkin mempraktekkan segitiga restitusi ya.
Karena udah mendapatkan, silakan. Ya, kalau yang pertama tadi itu Menstabilkan. stabilkan itu artinya ini sih, kemarin saya yang sudah lakukan itu memang kasus dari siswa kita nggak pernah ikut. Mungkin udah saya sampaikan, mungkin yang pernah ikut di acara restitusi di yang pertama mungkin ya. Saya mengambil siswa Budi itu anak yang dia itu tidak mau ikut kerja kelompok sama sekali. Temennya, iya malas gitu. Artinya temennya tuh sampai ngeluh, semuanya ngeluh. Dia nggak pernah ikut tuh gini dan seterusnya. Oke, saya ambil. Kemudian yang saya tanyakan, yang pertama itu stabilitas ya. Artinya supaya dia terbuka sebetulnya bahwa suatu manusia itu melakukan kesalahan itu suatu hal yang biasa. Siapapun pernah melakukan kesalahan. Jadi wajar kamu tuh melakukan kesalahan itu seperti itu wajar. Akhirnya diangkat untuk seperti supaya bisa terbuka gitu sebetulnya, menstabilkan gitu supaya dia bisa nyaman sebetulnya seperti itu gitu. Supaya nyaman dengan kita sebagai. Jadi kita tuh bukan sebagai karena di sini ada bukan sebagai apa ya? Di atasnya dia gitu enggak. Jadi seolah-olah ini menyamakan dulu gitu. Seperti dia terbuka. Intinya begitu gitu. Kemudian yang kedua intinya gitu ya Pak. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu yang saya lakukan di sini. Nah ini kan hubungannya dengan kenapa sih kamu melakukan itu gitu? Apa sebabnya? Nah itu juga keluar dia. Karena begini Bu, gitu. Karena saya gaptek, saya karena gini. Oh ternyata keluar semua tuh dari dia. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu kan coba deh teman kamu kan kamu berasa gak sih gitu melakukan hal itu gitu? Iya saya berasa melakukan itu. Terus ditanyakan alasannya apa? Itu juga akan keluar gitu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan ini di sini nih letaknya di sini kalau menurut saya. Kamu ingin menjadi orang seperti ini terus? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa sih gitu ke depannya? Itu juga keluar banyak dari dia. 3 kunci itu akan akhirnya dia menyadari kesalahannya, dia akan melakukan perbaikan dan seterusnya gitu. Dari segitiga kunci ini. Dan alhamdulillah ternyata ya memang ada perubahan dan ada perbaikan, dan itu ada testimoni dari teman dan dari beberapa guru bahwa Budi memang terjadi perubahan. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Jadi dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai sekarang adalah hasil refleksi adalah endapan pikiran yang telah kita lakukan, untuk berikutnya dia tentu saja lebih baik lagi. Jadi hal-hal baru apa yang Bapak Adikma saya yang saya lakukan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini Bapak kita ini, khususnya mengenai makna disiplin positif dan motivasi intrinsik di dalam diri kita untuk siswa. Kemudian peran among atau petani atau tukang kebun, seperti apa yang telah kita lakukan selama ini pada siswa kita. Kemudian saya akan menjadi among atau pendidik atau tukang kebun atau petani seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Itu dari kegiatan bos. Baiklah Bapak Ibu, tidak terasa sampai di penghujung dari materi budaya positif dari materi 1 sampai 6 ya. Saya harapkan ada umpan balik dari Bapak Ibu guru yang ikuti kegiatan ini kepada Bapak Guru. Kamu mohon umpan balik dari kegiatan ini, silakan apa yang bisa dapatkan dari ini Bapak sebagai umpan balik bagi saya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas kesempatan yang diberikan.
setelah sampai di penghujung sesi ini, alhamdulillah banyak hal baru, banyak input-input baru yang saya dapat setelah mengikuti penjelasan dan paparan dari Pak Muhammad serta pendapat dari teman-teman semua dari Bapak Ibu sekalian. Ya, menurut saya sesi yang sudah kita jalani ini baik sekali ya, karena ada hal-hal tertentu yang sebelumnya belum terpikir dalam pikiran saya dan benak saya. Ternyata setelah mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal baru yang memperkaya wawasan saya mengenai bagaimana bersikap terhadap peserta didik, bagaimana bersikap terhadap masalah yang timbul bersama belajar dan sebagainya. Ya, pesan saya untuk Pak Roman, maju terus, semangat terus, mudah-mudahan berhasil dalam proses CGP. Dan Bapak Ibu semua juga tetap dalam keberkahan, tetap solid dalam berinteraksi yang sama, dan terakhir sabar dalam mengajar nanti. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Lu yang telah memberikan umpan baliknya untuk pada saringan ini. Saya minta satu lagi kepada Ibu Ina sebagai guru minimal kita, umpan balik apa yang bisa Ibu sampaikan kepada silakan Bu Ina. Monggo. Dari hasil dari tadi sampai sekian. Terima kasih kepada Pak Rahmat yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama buat saya yang masih baru banget ya, belum begitu banyak pengalaman, sehingga butuh banyak sekali masukan-masukan dari Bapak Ibu yang berpengalaman serta materi-materi yang mungkin dapat membantu saya dalam menghadapi siswa-siswa di dalam kelas. Dan dengan adanya ini saya jadi refleksi diri gitu. Selama ini saya ngajar di kelas itu seperti apa? Kayak gitu. Semoga nanti setelah di sini saya menjadi pendidik yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah dengan penuh antusias yang mendukung saya dalam kegiatan saya ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat khusus bagi saya pribadi, juga Bapak Ibu semuanya, terkhusus juga kepada ujung-ujungnya pada siswa-siswi kita, siswa kita, bagaimana dia terasa nyaman, tidak terintimidasi, ya, semangat belajar di SMA 55. Pokoknya kita sebagai pendidik berpikir untuk murid dan murid. Bagaimana yang memberikan pelayanan yang prima kepada murid. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Ada pantun lagi, ya pantun itu biasanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di jerami. Kalau ada yang kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan, jangan sakit hati. Terima kasih ya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata yang mungkin kurang pas. Kepada guru semua yang kurang berkenan dan sebagainya, saya selaku pribadi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ibu Nida sebagai pembawa acara. Silakan Ibu Nida. Alhamdulillah sudah acara ini sudah selesai. Mudah-mudahan artinya bermanfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita semua, dan untuk SMA 5. Baik Bapak Ibu semua, setelah selesai acara kita kali ini, kita tutup saja Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih atas. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu semua? Mungkin dari Bu Petno? Sudah cukup? Baik, kita cukupkan saja. Kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.